Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita sebagaimana yang disebutkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat dan dia sudah wudu sebagus-bagusnya wudu, maka Allah subhanahu wa ta'ala di setiap langkah akan meninggikan derajatnya, di langkah yang lainnya akan menghapus dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan derajat kita di sisi Allah dimuliakan dan dosa-dosa kita juga diampuni. Dan kita datang ke masjid, banyak sekali niat dalam diri kita, ingin melaksanakan sholat berjamaah, ingin berzikir kepada Allah, ingin sholat sunnah, berdoa, bahkan mengikuti pengajian. Maka besar harapan kita semoga semuanya disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita harapkan nanti memberikan syafaatnya bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian Riyadhus Shalihin, di pertemuan sebelumnya kita membahas dua hadis. Satu hadis menerangkan tentang da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian hadis yang kedua yang kita bahas adalah hadis riwayat dari mertuanya Rasulullah, yaitu Sayyidina Sufyan Sakhar bin Harb. Beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mendatangi Raja Heraklius. Kemudian raja itu bertanya, apa yang diperintahkan oleh Rasul kalian, oleh Nabi kalian? Maka Abu Sufyan menyebutkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ada beberapa perintah. Yang pertama adalah u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sampai menyekutukan Allah, sembahlah Allah. Dan ini adalah umum dari semua ajaran Rasul. Yang pertama kali diajarkan dimulai dari sembah Allah, jangan sampai syirik. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bis shalah, Rasul kami, Nabi kami, kata Abu Sufyan, menyuruh kami untuk melaksanakan sholat. Jadi setelah syahadatnya benar, setelah terhindar dari kesyirikan, maka sholat. Kemudian wasidq, Rasul kami menyuruh kami untuk berkata, berbuat, bertindak dengan jujur. Ini bagian dari bab yang kita kaji, yaitu bab kejujuran. Kemudian wal afaf, diperintahkan untuk menjaga kehormatan, baik kehormatan itu sifatnya syahwat atau afaf itu menjaga kehormatan tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang kelima, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wassilata, hendaklah menyambung silaturahim.
Ini dua hadis yang kita bahas kemarin. Selanjutnya kita akan membahas hadis keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini pertemuan ketiga dari pembahasan bab kejujuran. An Abi Thabit Waqila Abi Sa'id Waqila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa badariyun radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sa'alallaha, siapa saja yang berdoa kepada Allah Ta'ala, asyhadata, untuk dimatikan syahid, bisidqin, dengan doa itu jujur dari dalam hatinya, dia benar-benar minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid. Ballaghahullahu manazilash syuhada, orang yang berdoa itu dengan jujur, maka dia akan disampaikan ke tempatnya para syuhada. Matinya sama dengan mati syahid. Wa in mata ala firasyih, meskipun orang itu mati wafat di tempat tidurnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis memberikan banyak faedah kepada kita. Yang pertama, bahwa di antara kematian terbaik, kematian paling sempurna adalah ketika orang mati dalam keadaan syahid. Siapa yang mati dalam keadaan syahid, maka orang itu tidak akan dihisab. Jadi bighairi hisabin wala azab, orang itu tidak dihisab amalannya dan tidak mencicipi siksaan sedikit pun. Dia, orang tersebut langsung masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ini. Jujur dari dalam kita harus menginginkan mati dalam keadaan syahid. Wasyahadatu martabatun 'aliyatun ba'da siddiq, ba'da siddiqiyah. Orang yang mati syahid dalam Al-Quran itu disebutkan di urutan kedua setelah as-siddiq, yaitu orang-orang yang membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup di generasi awal. Di dalam ayat Allah menyebutkan, ini ada di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan kepada rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka nanti akan bersama di surga dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Siapa yang diberikan kenikmatan itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, ini level tertinggi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Kemudian syuhada wassalihin. Syahid itu banyak macamnya. Syahid, orang yang dianggap syahid itu banyak macamnya. Minha, diantaranya adalah orang yang bersaksi tentang hukum-hukum Allah. Orang yang bersaksi tentang hukum-hukum Allah, yaitu orang yang membenarkan terhadap semua hukum Allah. Siapa mereka? Yaitu para ulama yang disebut dengan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Kenapa mereka dianggap syuhada? Karena mereka mengatakan apa yang seharusnya dikatakan yang terkait dengan hukum Allah. Kalau Allah mengatakan haram, maka haram. Kalau Allah mengatakan halal, maka halal. Kalau Allah mengatakan ini makruh, makruh, dan seterusnya. Dan yang bisa berkata demikian yaitu para ulama. Dari mana kita tahu kalau sholat itu wajib? Dari mana kita tahu? Dari guru kita. Dan mereka adalah mendapatkan ilmu dari siapa? Dari gurunya, terus sampai para ulama. Maka yang pertama adalah, yang termasuk syuhada adalah orang-orang yang berilmu.
Dan kita tidak bisa kemudian dengan gampangnya menyebut seseorang bahwa itu adalah ulama sampai dia benar-benar paham, mengerti dan menyampaikan sebelumnya dia sudah mampu mengamalkan apa yang disabdakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa ayatnya? Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa yang juga bersaksi? Para malaikat. Siapa juga? Wa ulul ilm, yaitu orang yang diberikan ilmu. Wa qad dhahaba katsirun minal ulama, dan banyak para ulama yang berpendapat qauluhu wasyuhada, maksudnya wasyuhada illa annahum al ulama, maksudnya mereka adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka yashhaduna bi anna Allah taala arsala rasulah. Karena para ulama, orang yang mengerti itu yang bersaksi bahwa Allah mengutus rasulnya dan seterusnya. Kemudian wa minasyuhada ya aydan, orang yang dianggap syahid sebagaimana keinginan dari orang yang berdoa tadi, yang jujur dari dalam hatinya. Siapa yang termasuk orang yang mati syahid dikategorikan sebagai syahid? Mayyusabu bit'an, orang yang terkena taun, penyakit wabah seperti kemarin ya. Jadi saya sempat menjelaskan tentang pembahasan ini, bahwa orang yang meninggal dan dia terkena penyakit taun, wabah, dan dia beriman kepada Allah, maka dia masuk dikategorikan orang yang mati syahid. Wal batan, yang termasuk mati syahid, orang yang dikategorikan syahid dalam hadis Nabi adalah orang yang meninggal karena sakit perut. Apapun yang mencakup perut, entah itu misalnya penyakit liver, usus, lambung dan seterusnya, dan dia meninggalnya dalam keadaan sakit perutnya, di bagian perutnya, maka orang tersebut juga masuk dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Kemudian wal haraq, orang yang mati terbakar. Misalnya kebakaran, kemudian dia meninggal di tempat itu dan dia beriman kepada Allah, maka dia di dalam hadis juga disebutkan sebagai orang yang mati syahid. Wal gharaq, dan orang yang mati dalam keadaan meninggalnya karena tenggelam. Ini yang sedang siapa Pak? Ya, putra dari Gubernur Jawa Barat. Jadi meninggalnya dalam keadaan tenggelam dan dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan syariat, maka dikategorikan sebagai orang mati syahid. Rilkan. Dan bagi orang yang mengerti tentang penjelasan-penjelasan seperti ini, akan ada semacam ketenangan luar biasa ketika, mohon maaf, mungkin di antara keluarganya mati dengan yang disebutkan, di antaranya seperti tadi, mati dalam keadaan tenggelam, terbakar, sakit perut, atau terkena wabah. Nah, tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini, alladzina yuqatiluna fi sabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Jadi yang disebut syahid, sebenar-benar syahid, itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Nanti ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau berperangnya tidak ikhlas? Ya sama saja. Bagaimana kalau orang sakit tetapi dia tidak ikhlas dengan rasa sakit itu? Maka tidak bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Dan kita pernah mendengar hadis, di antara 3 orang yang menjadi bahan bakarnya api neraka, siapa di antaranya? Adalah rajulun yuqatalu fi sabilillah, seorang yang berperang di jalan Allah. Apa tujuan dia? Liyuqala annahu jari, agar orang-orang mengatakan kalau dirinya seorang pahlawan, pemberani. Jadi dia berperang bukan karena li'ilahi kalimatillah, bukan. Nah, ada kategori-kategori yang lain yang disebutkan syahid juga.
alladzina yuqtaluna duna amwalahum wa duna anfusahum, yaitu orang yang membela hartanya atau membela dirinya, nyawanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, hina ma sa'alahu rajulun, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Wa qala, dan orang ini bertanya, ara'aita ya Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana pendapatmu? In ja'ani rajulun, jika ada seorang datang kepadaku, yatlubu mali, dia minta harta saya, dia menginginkan harta yang saya miliki, ayya anawa, dan dia memintanya dalam keadaan memaksa, seperti merampok, merampas, begal dan seterusnya. Qala la tuti'hu malak, apa kata Rasulullah? Jangan berikan hartamu. Qala araita in qatalani, ya Rasulullah bagaimana kalau dia membunuh saya? Qala qatilhu, kalau dia mau membunuhmu, bunuh dia. Ini perintahnya Rasulullah. Qala araita in qataltuhu, ya Rasulullah bagaimana kalau saya bunuh orang itu? Apa jawaban Nabi? Huwa finnar, orang itu masuk neraka. Li'annahu mu'taddin zalim, karena orang itu melampaui batas dan dia berbuat zalim. Qala ara'aita in qatalani, ya Rasulullah bagaimana kalau sebaliknya, kalau saya malah yang terbunuh? Qala fa anta syahidun, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Jadi orang yang membela hartanya kemudian dia meninggal, maka dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Kemudian membela darah. Membela darah maksudnya keselamatan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sama dengan riwayat yang tadi. Man qutila duna damahu fa huwa syahid. Orang yang membela darahnya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Orang yang membela keluarganya, jadi keluarganya diganggu atau keluarganya dizalimi, dia membelanya dan benar-benar mazlum, dizalimi, kemudian dia yang terbunuh, maka dia juga mati syahid. Wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Jadi orang yang juga membela hartanya dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itu kategori-kategori yang bisa dianggap sebagai orang yang mati syahid. Tetapi di sini yang dimaksudkan, yang jelas-jelas dimaksudkan di dalam hadis ini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang berperang, yang dia kehendaki adalah agar kalimat Allah menjadi tinggi, nilai-nilai Islam dijalankan, syariatnya dijalankan, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu dianggap mati di jalan Allah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan tentara yang berjuang membela negaranya, kemudian dia gugur di medan perang? Di sini dijawab oleh pensyarah bahwa seseorang yang berperang melawan musuh dan dia seorang tentara, kalau niatnya di dalam dirinya benar-benar, kalau saya berperang, saya punya niat agar negeri ini aman. Jika negeri ini aman, kemudian didirikanlah sholat dengan aman, dijalankan syariat juga dengan aman, maka orang ini bisa dikategorikan mati syahid. Tapi kalau dia hanya semata membela negaranya, semata, dia orang beriman tapi hanya semata, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Jadi harus ada nilai kalimatullah yal ulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah orang yang berperang di jalan Allah ini menduduki tempat yang sangat tinggi, baik dalam proses ataupun nanti setelah menghadap Allah. Kenapa? Karena orang yang berangkat dari rumahnya untuk berperang, dia hanya menunggu sebagaimana disebutkan di dalam ayat ihdal husnayain. Dia hanya menunggu dua kebaikan. Orang yang berperang di jalan Allah menunggu dua kebaikan. Satu, kalau dia menang, dia dapat kebaikan mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang.
Yang kedua, kalau dia kalah kemudian gugur di medan perang, dia akan mendapatkan syahid. Sedangkan orang kafir ketika berperang, dia tidak beriman kepada Allah, yang dia tunggu cuma dua juga. Satu, hukuman dari Allah. Yang kedua, hukuman dari lawannya, orang yang beriman. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabim min indihi au bi'aidina. Jadi orang-orang kafir itu ketika berangkat berperang, mereka menunggu kalau tidak Allah yang menyiksa mereka langsung, atau Allah akan menyiksa mereka dengan kekalahan di tangan orang-orang Islam. Dan ini kejadian mereka dikalahkan melalui tangan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka, contohnya adalah ketika mereka kalah dalam peristiwa Badar. Jadi ketika perang Badar, mereka kalah di tangannya orang-orang beriman. Sedangkan mereka kalah melalui bala tentara Allah adalah contohnya ketika perang Ahzab. Jadi umat Islam saat itu tidak berperang, tetapi ketika mereka orang-orang Ahzab ini, orang-orang yang ingin berperang, dan perang itu disebut perang Ahzab, orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang terhimpun kemudian terkumpul sekitar 10.000 orang ingin memerangi umat Islam saat itu, yang kira-kira jumlahnya masih sekitar 2.000-an orang. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan angin dan hujan yang lebat sehingga mereka ketakutan, dan mereka kemudian pulang dalam keadaan kalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah inilah pentingnya niat yang tumbuh dari dalam diri kita, dan kita itu harus jujur. Jadi kita harus benar-benar berniat, ya Allah, minta kepada Allah. Karena tadi man sa'alallah, siapa yang meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan mati syahid, kemudian dia tulus dengan niatnya, dia ingin mati syahid, tapi ternyata apa? Meninggal di tempat tidur, maka orang itu tetap dicatat mati syahid. Itu artinya harus benar-benar muncul dari dalam diri kita bahwa kita berkeinginan seperti orang-orang yang dimatikan dalam keadaan syahid. Makanya di antara hadis yang paling banyak menjadikan kita harus benar-benar menata hadis adalah kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Itu hadis yang setelah kita bahas. Kemudian hadis berikutnya, ini hadisnya agak panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya. Rasulullah bercerita, satu ketika ada seorang nabi dari para nabi itu sedang berperang. Shalawatullah wa salamuhu alaihim, mudah-mudahan salawat dan salam kepada mereka. Faqala liqaumihi, kemudian nabi ini berkata kepada kaumnya yang ingin ikut perang, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin. Jangan ikut perang. Pertama yang dilarang ikut perang adalah orang yang dia baru menikah dan belum menggauli istrinya. Dia punya keinginan, punya hasrat, ingin bermalam pertama. Jadi dilarang oleh Nabi itu. Kemudian wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lamma yabni biha. Dan dia ingin sekali untuk menggauli istrinya, dan dia belum sama sekali menggaulinya. Dilarang. Kemudian wala ahadun bana buyutan lan yarfa sukufaha. Dan jangan ikut perang orang yang sedang membangun rumah sedangkan atapnya belum selesai. Jadi dia bangun rumah, atapnya belum selesai sempurna. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha. Jangan pula ikut berperang orang yang sedang atau yang telah membeli kambing atau unta dalam keadaan bunting, sedangkan dia menunggu agar kambing dan untanya itu nanti melahirkan, beranak.
Faghaza. Kemudian Nabi ini berperang. Setelah melarang kaumnya dengan beberapa keadaan, Nabi ini berperang. Fadana minal qaryati salatal asri. Kemudian dia sampai di satu desa dan telah dekat waktu asar. Au qariban min dalik, atau dekat dari tempat itu. Faqala lisyamsi, maka Nabi ini berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Kamu matahari diperintah oleh Allah untuk menyinari bumi, untuk berjalan sebagaimana edarannya, dan saya diperintah oleh Allah untuk berperang di jalan Allah. Allahumma ihbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan sampai berjalan, jangan sampai tenggelam. Fahusibat hatta fatahallahu alaihi. Lalu kemudian matahari itu ditahan oleh Allah, tidak bergerak, tidak sampai tenggelam, sampai Nabi ini dan kaumnya diberikan kemenangan. Jadi matahari tidak bergerak. Ini kalau terjadi di Indonesia bisa disembah orang seperti ini. Menghentikan jalannya matahari. Orang ngaku ketemu malaikat Jibril saja banyak yang ikut. Padahal dia tidak bisa menunjukkan mana malaikat Jibrilnya. Apalagi dia menunjukkan bisa menghentikan matahari. Fajama'al ghanaim, maka dikumpulkan ghanimah itu, dikumpulkan. Faja'at yakni an-nar, kemudian datanglah api. Setelah harta rampasan ini dikumpulkan, api itu datang. Sebagai pengetahuan, sebelum Nabi Muhammad, ketika nabi-nabi berperang dengan kaumnya, Nabi itu tidak boleh mengambil ghanimah sedikit pun. Tiba-tiba dikumpulkan, kemudian datang api dan membakar semua harta rampasan itu. Dan ini di antara keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad dibolehkan mengambil harta rampasan perang. Jadi kemudian setelah dikumpulkan datang api. Lita'kulaha falam tat'amha. Api itu datang untuk memakan, untuk membakar harta rampasan itu. Tapi ternyata apinya berhenti, tidak mau membakar. Faqala, kemudian Nabi ini berkata, inna fikum ghululan. Sesungguhnya di antara kalian pasti ada, di antara kalian yang menyembunyikan harta rampasan perang. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. Hendaklah setiap kabilah berbaiat kepada saya. Saya perintahkan setiap kabilah yang ikut perang berbaiat, bersumpah. Falaziqat yad rajulin biyadih. Kemudian tangan-tangan mereka dari kabilah-kabilah ini berpegangan dengan tangan Nabi itu. Faqala fikumul ghulul. Maka kemudian Nabi itu berkata, di antara kalian pasti ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Faja'u bi ra'sin. Setelah itu, karena ketika ditempelkan tangannya ini, ternyata apa? Ada di antara mereka yang tidak bisa melepas. Jadi ketika tangan itu, tangan orang yang menyembunyikan harta rampasan itu, ternyata apa? Tidak bisa melepaskan pegangannya dengan Nabi itu. Kemudian faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin minad dhahab. Orang yang tidak bisa melepaskan tangannya ini kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan, dan ternyata apa? Yang dikeluarkan setelah itu harta rampasan perang itu ada kepala sapi yang terbuat dari emas. Jadi harta rampasan perangnya itu adalah kepala sapi terbuat dari emas. Fawada'aha faja'atin nar. Lalu Nabi itu mengambil harta rampasan itu, ditumpuk dengan harta rampasan yang lain, dan api kemudian membakarnya. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Rasulullah mengatakan, ghanimah itu tidak pernah halal kepada orang-orang sebelum kami. Summa halallahu lana. Lalu kemudian Allah menghalalkan bagi kami. Lamma ra'a dha'afna wa ajasna fa ahallaha lana. Ketika kami terlihat, kami ini dipandang oleh Allah menjadi orang yang lemah,
maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa faedah secara singkat. Yang pertama, hadis ini menguatkan bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ini disebutkan, diceritakan bahwa dulu ada seorang nabi yang berperang bersama kaumnya. Kemudian yang kedua, hadis ini juga bercerita tentang jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka sesuatu itu bisa keluar dari logika dan kebiasaan yang terjadi. Bayangkan, Nabi ini berdoa kepada Allah agar matahari berhenti di tempatnya, jangan sampai tenggelam. Karena kalau nanti tenggelam, bisa jadi dikhawatirkan dia kalah perang dan matahari itu berhenti. Maka ini menyanggah orang-orang yang terlalu percaya dengan sains. Kita harus percaya sains, tapi tidak boleh menuhankan. Kenapa? Karena kadang-kadang yang secara teori keilmuan begitu harusnya keadaannya, tapi idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ternyata matahari yang disebutkan berputar terus sebagaimana edarannya pernah dihentikan oleh Allah satu waktu. Dan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini bagian dari mukjizat-mukjizat Nabi. Nah, orang-orang yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu, ada yang bertambah beriman, ada yang tetap saja. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW diminta tanda oleh orang-orang kafir Mekah, kalau memang kamu seorang Nabi Muhammad, datangkan tanda kepadaku. Apa yang mereka minta? Belahlah bulan itu. Maka Rasulullah SAW membelah bulan, satunya diletakkan di atas bukit Safa, satunya diletakkan di Marwah. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Tapi apakah mereka beriman? Ternyata mereka tetap tidak beriman. Malah Nabi dituduh tukang sihir. Jadi mereka yang minta bukti, setelah dibuktikan oleh Nabi Muhammad, malah Nabi Muhammad dituduh sebagai penyihir. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah, kehendak-kehendak Allah seperti ini harusnya menjadikan kita itu juga tidak menuhankan akal kita, kemampuan kita. Karena semua itu apabila tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya'akana, apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Tapi yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Secara logika, siapa yang bisa menghentikan matahari? Gak mungkin. Tapi Nabi ini berdoa kepada Allah agar matahari dihentikan dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut pandangan logika kita itu tidak mungkin. Tapi kalau yakin kepada Allah, maka itu akan dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak terjadi. Kelebihan-kelebihan seperti ini bahkan tidak hanya ditunjukkan kepada para nabi, juga ditunjukkan kepada para sahabat Nabi, seperti karomah yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Umar pernah mengirim sariyah, pasukan perang, Umar kemudian memerintahkan kepada panglimanya ini, padahal Umar ada di Madinah dan pasukan ini ada di Persia. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Ya Sariyatul Jabal. Beliau di tengah-tengah khutbahnya, menghentikan khutbahnya, kemudian tiba-tiba mengatakan ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, bersembunyilah di balik bukit. Ternyata para sahabat waktu itu kaget, Umar kok tiba-tiba ngomong begitu? Dan suara Umar didengar, yang ada di Madinah didengar suaranya oleh panglimanya yang ada di Persia. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa siapapun yang jujur pasti akan Allah muliakan. Dan siapapun yang berdusta pasti akan Allah hinakan. Dan ini dipermalukan
ketika kabilah-kabilah ini berkumpul, Nabi ini bertanya, "Inna fikum wulul." Sesungguhnya di antara kalian ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Ternyata apa? Semuanya terdiam. Tapi yang terjadi adalah kemudian Nabi ini diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika berpegangan tangan dengan Nabi ini, mereka tidak bisa melepaskan tangannya. Dan ini juga bagian dari mukjizat. Jadi yang bisa melakukan seperti ini itu dilihat dari ibadahnya. Ya, misalnya, mohon maaf, ada di antara bapak ibu sekalian, ada yang kehilangan barangnya di rumah. Ibu misalnya kehilangan antingnya. Yang paling logis yang dilakukan adalah pertama cari, kedua umumkan, kemudian berdoa kepada Allah, atau doanya diletakkan di awal. Jangan kemudian datang kepada dukun, tukang ramal. Meskipun nanti benar yang dikatakan, itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu akan menyebabkan solatnya selama 40 hari ditolak. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Jadi solatnya tidak akan diterima selama 40 hari lamanya. Jadi jangan kemudian hadis ini menjadikan seseorang halu. Nanti orang satu rumah dikumpulkan disuruh pegangan tangan. Yang tidak bisa melepas berarti dia pencurinya. Tidak bisa. Yang bisa melakukan seperti ini hanya orang yang bisa mendapatkan karomah dari Allah. Bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang dapat karomah dan sihir, antara dukun dan ulama? Dilihat dari apanya? Dilihat dari ibadah dan ketakwaannya kepada Allah. Kenapa? Karena tukang sihir juga bisa. Banyak pesulap di jalanan atau di pasar. Coba pegang tangannya, silahkan dilepas. Ternyata tidak bisa lepas. Siapa yang melakukan itu? Tukang sihir, pesulap bisa melakukannya. Kalau satu waktu kemudian ada orang yang melakukan dan menunjukkan kelebihan seperti itu, maka dilihat ibadah kesehariannya. Kalau dia memang rajin ibadah, bertakwa kepada Allah, menjaga syariatnya, maka itu adalah karomah, kelebihan dari Allah. Tapi kalau sholatnya jarang-jarang, apalagi tidak sholat, jelas-jelas banyak aturan syariat yang dilanggar, pastikan orang itu adalah penyihir atau mungkin dukun atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu dihalalkan kepada umatnya Nabi Muhammad ghanimah. Sehingga dorongan orang berperang itu ketika dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mendapatkan ghanimah, dan itu salah satunya juga dikembangkan untuk kepentingan umat Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dua hadis ini bisa menjadikan kita terdorong untuk, pertama, sebagaimana tema kita bisa bertindak, berbuat, berkata jujur, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang terkait dengan kedustaan. Saya rasa cukup, dan apabila ada pertanyaan kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.